Sampai sekarang dia aktif di gereja, di Santo Markus. 2017 itulah Allah ngebuka semuanya. Saat sungkem saya diterima sama papa saya. Pas saya pulang sholat id, benar-benar bapak saya nunggu di rumah, Mas. Berkahnya minta ampun, Mas. Asli, saya selama 10 tahun saya nunggu hal yang begitu, Mas. Pak, mohon maaf, anakmu yang laki seperti ini penampilannya. Mohon maaf kalau memang Andre punya salah sama papa, ya kan. Apa yang papa rasakan dulu, sekarang di Andre juga merasakan, Pak. Inilah mungkin jalan hidup yang harus Andre tempuh, Pak. Di keyakinan Andre saat ini, dan Andre pun juga sesuai dengan harapan papa dan mama kan mengajarkan bahwa agama itu tidak boleh dipermainkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Dapatkan mimpi berkali-kali pergi ke Mekah katanya. Lalu kemudian dia mencari tahu sebenarnya apa ini mimpi ini. Dia curhat kepada temannya, lalu temannya bilang begini, kayaknya kamu bakalan dapat hidayah begitu. Kemudian dia pelajari, dan akhirnya alhamdulillah beliau masuk Islam. Beliau itu adalah Bang Andre. Assalamualaikum Bang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman lagi kita. Iya. Masya Allah. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Perbedaan kita nampak ya dari rambut. Oh gitu. Kelihatan ya kalau udah kelihatan rambutnya gimbal, anak apa itu kelihatan. Oh ya. gitu. Masya Allah. Bang Andre. Siap. Ini kan sahabat ngaji cerdas, belum kenal sama Bang Andre. Iya. Mungkin baru pertama kali nih keluar nih. Bisa ceritakan nggak sedikit sebelum Bang Andre menjadi seorang Muslim dulu ya? Jadi dulu sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat, siapa sih Bang Andre gitu kan? Silakan Bang. Ya, sebelumnya itu saya berasal dari keluarga Katolik. Bapak Jogja, ibu orang Sunda. Ya kan? Nama asli saya Franciscus Saverius Andrianto. Khas banget ya. Ya, karena ada nama baptis, ya kan gitu. Terus nama mualaf saya Andrianto Zaki Ramadan, karena pas di bulan Ramadan saya mengucap 2 kalimat syahadat itu, ya kan. Dan saya sewaktu di Katolik itu saya tetap mengikuti ajaran agama yang saya jalanin di Katolik. Terus saya menerima semacam kayak sakramen komuni pertama, terus sekolah minggu. Ya kita biasa kita ngejalanin ibadah tersebut gitu. Jadinya normal deh ya. Normal aja gitu. Iya. Dulu ketika jadi seorang Katolik ya katakanlah seorang Katolik yang biasa saja, jamaat biasa atau diehard gitu, ngajak-ngajak orang? Sebagai jamaat biasa. Kita sebagai jamaat biasa aja. Gitu. Oke, tadi kan di awal saya udah sempat singgung ya. Iya. Ada ucapan nenek yang bahwa nanti di antara cucu-cucu saya masuk Islam gitu ya. Nah, tolong ceritakan juga tuh neneknya itu Muslim atau non Muslim. Iya. Gimana tuh kronologinya tuh Bang? Nah, jadinya kebetulan bapak Katolik, karena orang Jogja. Ibu orang Sunda, berasal dari keluarga Muslim. Ya kan. Kedua mbah saya, orang tua dari ibu itu seorang pejuang 45, mereka dua-duanya. Ya kan. Nah, kita memang cucu dengan nenek itu kita memang semua dekat, ya kan. Dan mereka mengajarkan, saya lihat dengan kedua orang tua saya itu kan berbeda agama awalnya mereka. Dan saya punya eyang yang seorang Katolik, mbah ini seorang Muslim, tapi mereka akur, ya kan. Saat Lebaran yang dari pihak papa, keluarga papa ini kayak eyang, mereka silaturahmi ke rumah mbah. Sebaliknya pun juga seperti itu, ya kan. Nah, saat almarhum dan almarhumah mbah saya dari mama, mereka bicara ketiga
Saya bertiga, kakak, adik, dan saya. Cucunya semua tuh ya? Cucunya, Ya. gitu. Salah satu dari kalian pasti nantinya akan ada yang ikut ke Mbah, gitu. Yang ditarget siapa tuh? Yang ditarget itu sebenarnya adik saya. Bukan Bang Andre? Bukan, gitu. Ya kan, cuma karena memang adik saya mungkin dia tidak mau atau memang belum terpilih, Ya. gitu kan. Karena namanya keyakinan itu kan kita nggak bisa dipaksa. Hidayah juga. Hidayah itu kan nggak bisa, ya kan. Nah, seiring dengan waktu berjalan, saya pun juga bergaul dengan siapa aja, tidak memandang dari agama, ras, suku, kulit, warna kulit, ya kan. Itu, ya alhamdulillah saya mendapatkan hidayah itu lewat mimpi jadinya, ya kan. Apakah wasiat itu ada hubungannya nggak dengan Bang Andre tuh? Kalau ada hubungannya sebenarnya 11-12 ya, maksudnya 50-50 mereka kan. Karena wasiat itu kan mohon maaf, hidayah itu kan nggak terkadang meleset dari wasiat. Ya kan, hidayah itu kan turun langsung dari Allah tanpa paksaan, dan Allah pun juga kan nggak mereka, oh ini orang ini nih, saya kasihkan hidayahnya, ya kan. Nah jadinya kalau dibilang dari wasiat itu, ya kalau menurut saya 50-50 gitu kan. Kalau saya kan tetap berpegang dengan Allah kan. Keinginan Mbah mungkin, ya kan. Ya, cuma kan mungkin kalau almarhum dan almarhumah masih ada kan, dia kan juga nggak bisa memaksakan. Tergantung dari Allah. Mungkin beliau tetap dalam ibadahnya, mereka dalam saat sholat, saat di atas sajadah mereka berdoa, dia memohon, meminta kan, tapi kan tetap yang punya punya keputusan ada di Allah, gitu, ya kan. Ya itulah hidayah yang saya dapat. Waktu itu menyadarinya itu ketika sudah masuk Islam atau pas pertama-tama bahwa jangan-jangan ini hubungannya kemarin dari wasiatnya ini saya masuk Islam itu? Sebelum masuk Islam. Udah nyadarin? Sudah menyadari karena lewat mimpi itu, gitu. Nah, tadi kan disebut-sebut mimpi ya. Iya. Sedikit aja nih tentang mimpi ya, sedikit aja. Karena ini kan wasilah saja. Sebenarnya kan nanti ada proses berpikir yang nanti Bang Andre proses perjalanan itu ya. Nah, itu mimpinya seperti apa? Mimpi itu saya ada di tanah suci. Jadi saya menjalankan ibadah haji. Gitu, dan ada di depan Ka'bah, saya sujud, saya minta doa, gitu. Mimpi awalnya saya seperti itu. Kan Bang Andre itu kan Katolik agamanya. Benar. Memang sudah dapat maklumat bahwa itu tanah suci, bahwa itu haji gitu, bahwa itu Mekah kan gitu. Karena saya bergaul dengan siapa aja. Jadi mereka kadang saya main ke rumah teman saya si A misalnya. Orang tuanya haji, dan saya suka melihat kan. Oh ya, ada di. Iya, di lukisan atau di dinding. Ada foto kan. Mekah Ada gitu foto ya? Mekah. Saya bilang waktu itu saya pernah ngobrol sama teman. Itu apa? Saya bilang kan. Itu teman bilang itu Mekah, tempat suci gitu kan. Nah terus teman bilang kalau di agama lo kan Yerusalem bahasanya kan gitu ya kan. Iya. Oh gitu ya, saya bilang. Iya, kalau di gua ya kan itu Mekah, tempat suci gua gitu. Jadi kita berangkat pergi hajinya ke sana, ibadahnya. Iya. Tempat suci juga tuh Yerusalem. Iya, tempat suci juga. Benar. Ya, cuman kan waktu itu pengetahuannya seperti pengetahuannya itu ya? saya makanya sebatas itu aja. Berapa kali tuh mimpinya tuh Bang? Untuk awalnya hanya jarang-jarang ya, hanya sebulan sekali, terus 2 bulan sekali, terkadang bisa per 6 bulan gitu. Tapi pas di 2006 itu, 2005 saya kan lulus sekolah STM kan. 2006 saya udah mulai mendapatkan kerjaan, ya kan. Terus di 2006 itu seminggu sebelum bulan Ramadan di tahun 2006 itu mimpi itulah berlanjut dari awal sampai akhirnya. Dalam arti gini, dari awal saya ada di dalam rumah, terus saya berangkat ke tanah suci, saya menjalankan ibadah di sana sampai saya bisa balik lagi ke rumah. Itu dalam seminggu full, ya kan. Dalam proses dalam mimpi itu saya bimbang, bimbang dalam arti gini. Jalan mana yang harus saya tempuh di dalam keyakinan. Kalau kita bimbang masalah wanita,
terus kita bimbang karena mohon maaf karena uang misalkan, gitu. Kita kumpul dengan teman-teman, kita nongkrong, kita mabok, ya kan? Itu udah hilang. Besok udah perempuan masih bisa dicari, mohon maaf, ya kan? Duit besok masih bisa kita minta sama orang tua atau bisa ngutang sana sini lah bahasanya. Tapi kalau soal agama kita bimbang, itu semua tidak enak. Yang saya jalanin ya, gitu. Saya kerjaan juga nggak fokus, ya kan? Terus saat saya mau istirahat juga nggak fokus, ya kan? Saat kumpul sama teman-teman itu hanya sesaat, menghilangkan rasa itu kan. Tapi saat saya pisah dengan teman-teman, saya pulang, gelisah hidup itu kan, itu agama kan jadinya. Nah mulailah dari situ saya tukar pikiran dengan teman-teman, saya tanya, ya kan, dengan abang-abang saya, dengan orang yang pengalamannya di atas saya gitu kan. Saya ngobrol, saya tukar pikiran gimana, apa yang saya alami saya ungkapkan ke mereka. Ya ada beberapa teman-teman itu mereka wah bagus, ya kan, gitu. Ya udah lu cepet masuk gitu, ya kan. Cuma balik lagi ke diri saya gitu, batin gitu, batin saya kayaknya nggak nyaman, dalam arti nggak nyaman, masukan dia nih nggak saya terima gitu loh di batin saya ya. Belum dapat membukti ya? Belum dapat, jadinya saya hanya masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Terus baru saya konsultasi lagi dengan teman-teman saya juga, ya kan. Ya ada salah satu abang saya juga, abang angkat saya, dia bilang nggak ada salahnya lo pelajarin, nggak ada salahnya lo memahami dulu, gitu. Islam itu seperti apa? Dan gua nggak mengajarkan lo harus masuk ke agama gua, gitu. Dan gua nggak maksa. Islam itu agama indah, ya kan. Sama seperti semua agama itu semua indah, tapi Islam itulah agama indah, ya kan. Nggak ada salahnya lo pelajarin, terus lo ngikut perkumpulannya. Misalnya ada teman-teman lagi ngaji, lo ikut aja nimbrung, walaupun lo nggak bisa bacanya, gitu. Dan lo biar lo lihat seperti apa gitu. Jangan sampai saat lo udah mengambil keputusan lo hijrah, lo di tengah jalan lo goyang, gitu. Memang seorang mualaf itu dia istilahnya balik lagi ke suci, bersih lagi, ya kan. Tapi kita harus lihat lagi batin kita kuat apa tidak. Kalau keyakinan kita kuat tapi batin nggak kuat kan susah juga, gitu. Itulah salah satu masukan yang dari abang angkat saya, gitu. Yang saya terima benar-benar, oh iya ya, benar juga, nggak ada salahnya kan. Kita mengetahui dan kita istilahnya kita mau cari tahu Islam itu seperti apa sih, kan gitu, ya kan. Nah dari situlah saya memberanikan diri, ya kan. Sehari sebelum mau puasa pertama di bulan September itu di tahun 2006, saya mengucap 2 kalimat syahadat di masjid, salah satu masjid di daerah Cibubur. Saya disaksikan sama teman-teman kerja saya, gitu. Nah dari situ terus di Jumat minggu pertama di bulan Ramadan saya mengucap 2 kalimat syahadat lagi setelah Jumatan. Oh 2 kali? 2 kali gitu, karena disaksikan iya disaksikan dengan orang banyak, karena dari DKM masjid tersebut minta saya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, nanti dibimbing dengan almarhum seorang kiai, gitu. Nah di Jumat minggu pertama di bulan Ramadan itu saya mengikuti pertama kali saya sholat Jumat, ya kan. Setelah itu saya setelah selesai sholat Jumat disaksikan dengan jamaah yang lain, ya kan. Disitulah saya nangis dan saya mempersiapkan diri saya semuanya, ya kan. Saya benar-benar saya pegang keyakinan yang saya pilih. Terus saya mempersiapkan batin saya, semua resiko dan konsekuensinya itu saya siap terima lahir dan batin saya, gitu. Sebelum proses itu saya izin sama orang tua, gitu. Terutama ke papa, ya kan. Saya izin dan resikonya ya saya terima dari orang tua, terutama papa kan, maksudnya dengan tanda kutip mohon maaf, lo kecil gue baptis, kan begitu bahasanya ya, ya kan. Terus lo sekolah minggu, ya kan, lo
gua sekolahin di sekolah Katolik kan bahasanya seperti itu, gitu. Cuma saya ngasih pandangan ke orang tua. Kalau udah soal keyakinan itu nggak ada ujungnya, gitu, ya kan. Nah, yang orang tua saya takutin, terutama papa saya yang ditakutin, saya jadi seorang Muslim garis keras. Mohon maaf, radikal gitu. Radikal. Mohon maaf, ini saya bicara mohon maaf, gitu, ya kan. Nah, tapi dalam proses itu saya tunjukin, gitu. Saya tunjukin, ya kan. Dalam perjalanan itu saya tunjukin ke orang tua saya, gitu. Karena saya yakin gini, yang namanya darah seorang orang tua dengan anak itu nggak akan bisa diputus, walaupun beda keyakinan, ya kan. Mau nanti orang tua saya nggak ada umur, ya kan. Terus saya mengirimkan doa untuk mereka. Masalah diterima apa nggak diterima itu urusan saya pribadi dengan Allah. Itulah yang saya tunjukin ke orang tua saya selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Orang tua saya Natalan, saya pulang. Saya pulang. Ada kebaktian di rumah, saya pulang tetap. Mereka Paskah, saya pulang ke orang tua, ya kan? Karena saya nunjukin bahwa tanpa mereka belum tentu saya ada di dunia ini, ya kan? Terus saya selesai sholat Idul Fitri, ya kan? Saya selalu pulang ke rumah orang tua. Masalah diterima atau nggak diterima, itu saya nggak pernah ambil pusing, Mas. Iya, saya nggak pernah ambil pusing, ya kan? Ya memang selama proses itu papa saya maksudnya nggak ada di rumah dia kan, gitu. Misalnya saya pulang kebaktian, ya dia paling ngomong ke mama kan, Ma, anak kamu tuh, ya kan, gitu. Ada SMS kan, dulu zamannya SMS kita, ya kan, gitu. SMS nih ke aku nih, dia ngucapin, udahlah Pak, namanya anak, gitu. Ya tetap papa itu belum bisa terima. Cuma dengan tanda kutip apa yang dirasa sama orang tua saya, bapak saya itu sekarang lah saya merasakan, gitu. Pas saya udah berumah tangga, saya punya anak, gitu kan. Dan alhamdulillahnya Allah itu memang maha adil, maha tahu. Kita istilahnya kita bisa ngumpetin suatu masalah, tapi Allah kan nggak bisa. Betul. Ya kan? Selama 10 tahun itu saya ngejalanin istilahnya dengan ikhlas, ya. Dengan kehidupan saya seperti ini, ya kan? Maksudnya saya nggak fanatik kan, gitu kan. Tetap saya menghargai kedua orang tua saya. Tetap sampai detik ini saya tetap, gitu. Bapak saya alhamdulillah sekarang papa kan sibuk di gereja, dia jadi pelayan Tuhan. Masih ada, alhamdulillah. Saya papa pensiun kerja, namanya orang biasa kerja, Mas. Emosionalnya kan, betul. Bener itu. Mama kan dulu saya tinggal di Rawasari. Bilang, papa nih marah-marah. Saya nyemang pulang ke rumah waktu itu. Nyemang bilang, Pak, nih Andre titip cucu, anak pertama saya laki. Saya bilang, terus cobalah papa jadi pelayan Tuhan, gitu. Ya kan, nanti siapa tahu papa nanti nggak ada umur, dipermudahkan semuanya. Sampai sekarang dia aktif di gereja di Santo Markus, papa saya kan. Nah, sampai detik ini saya selalu menjaga itu, Mas. Maksudnya saya tetap nggak menghilangkan kedua orang tua saya. Dan alhamdulillahnya, ya kan, di 2008 itulah, mohon maaf, di 2017 itulah Allah ngebuka semuanya. Saat sungkem saya diterima sama papa saya, pas saya pulang sholat Id, benar-benar bapak saya nunggu di rumah, Mas. Berkahnya minta ampun, Mas. Asli, saya selama 10 tahun saya nunggu hal yang begitu, Mas. Saya nunggu benar. Kapan nih sungkem gue diterima bapak gue? Itu dia, benar. Saya tunggu selama 10 tahun. Masa sih Allah mengkhianati umat? Kan kalau saya begitu, Mas, orangnya. Ya kan, cuma saya tiap mimpi udah kamu jalanin. Saya selalu dapat seperti itu hidayah saya kan lewat mimpi. Ya kan, pas di 2017 itulah saya pulang sholat Id, saya tuntut anak saya pulang ke rumah, bapak saya udah nunggu, Mas. Saya diterima sungkem saya. Wah, berkah banget, Mas. Demi Allah, berkah benar. Walaupun kehidupan saya begini, ya, maksudnya serba
ya serba kecukupan lah maksudnya. Kita nggak kekurangan, nggak kelebihan. Kita pas lah. Sampai detik ini. Cuma berkah itu yang saya terima, Mas. Wih, nikmatnya minta. Ya Allah kok. Oh mungkin inilah. Gitu kan. Perjalanan saya. Ya kan. Saya nunjukin dengan cara saya. Dengan cara gaya saya seperti ini. Ya kan. Saya nunjukin ke mereka. Dan ternyata di 2017 itulah Allah ngebuka lagi. Ya kan, sungkem saya diterima. Dan 2017 itu mungkinlah tandanya saya untuk gagalnya berumah tangga saya yang pertama jadinya. Allah ngebuka semuanya. Ya kan, mantan istri ternyata ya begitulah maksudnya ya kan. Gitu, tetap saya yang salah karena saya seorang kepala. Pemimpin ya. Baik buruknya seorang istri itu tergantung dari suaminya, cara ngedidik, ya kan. Mau itu suaminya, mohon maaf, dia seorang penjahat, ya tetap gimana caranya dia ngedidik seorang istrinya, kan itu dia. Dan itulah gagalnya saya tuh di situ. Oh mungkin inilah petunjuk dari Allah lagi kan, ya kan. Allah ngebuka, ya kan, semuanya ngebuka di tahun 2017. Itulah. Ya kan, sampai detik ini saya jalanin kehidupan saya dengan apa adanya gitu, dengan apa adanya. Bukan berarti saya nggak mau ada keinginan belajar. Saya ada keinginan belajar. Saya jujur, saya ada mau ngaji, gitu. Cuma kalau saya tetap istilahnya di batin saya ini selalu nanti ada waktunya, gitu. Bukannya saya nggak ada niatan, saya ada niatan nih, saya pengen nih, ya kan. Cuma batin saya selalu nanti ada waktunya, gitu. Jangan sampai saat kamu udah saatnya kamu membuka Al-Quran itu, pas tengah jalan kamu goyang lagi. Itu yang selalu saya dapat, Mas. Tapi insya Allah Allah mudahkan. Amin. Insya Allah saya selalu berharap. Karena siapapun orang yang akan pergi ke majelis ilmu, iya, itu dicatatnya pahala jihad itu. Benar. Benar. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas ini saya baru sedikit ya dengar ceritanya, Masya Allah, bergetar hati kita. Jadi yang kita bisa ambil hikmahnya tadi ya, yang beliau mendapatkan mimpi tadi ya. Karena kebanyakan dari orang yang mendapatkan mimpi ya mimpi aja gitu ya, ditafsirkan, bahkan bertanya kepada orang yang tidak tepat. Iya. Alhamdulillah Bang Andre bertanya kepada orang yang tepat, lalu suruh dan mempelajari apa sih arti mimpi saya ini, begitu ya. Kemudian ketika sudah tersentuh Islam, alhamdulillah Bang Andre juga memperlihatkan akhlaknya kepada kepada orang tuanya, sehingga walaupun perjalanannya panjang ya, 10 tahun itu dingin dengan orang tua tuh luar biasa itu. Pokoknya nikmat. Iya, nikmat banget. Semoga Allah mudahkan ya. Amin, insya Allah. Bang Andre, lalu kemudian kan tadi saya belum dapat cerita ketika Bang Andre ini tanya-tanya ya, ini mimpi saya seperti apa. Kemudian kan oleh teman-temannya, coba aja pelajari dulu, Nah, apa itu yang dipelajari itu? Yang saya dipelajarin itu Islam ini dia agama indah juga, gitu. Karena agama terakhir dan nabi terakhir itu ya Nabi Muhammad. Agama terakhir itu kan agama Islam. Kita balik lagi ke agama terakhir kita. Dan mereka nggak bisa dirubah apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Yang itulah yang harus kita jalanin, ya kan. Dan di situ saya lihat, ya kan, oh seperti ini, ya kan. Terus saya merasakan di dalam mimpi itu kok nyata, gitu. Saya menunaikan ibadah haji, menjalankan ibadah itu walaupun belum secara raga saya di sana, kan, gitu. Tapi kok saya merasakan nyata semua. Dan tiap tidur pun juga sampai detik ini saya ngaji, Mas. Masya Allah. Gitu, baca ayat-ayat Al-Quran, gitu, di dalam mimpi saya. Dan saya itu merasakan istilah, lah kok seperti ini. Saya sampai begitu ya. Saya bilang, kok seperti ini, gitu kan. Oh mungkin inilah jalan yang harus saya tempuh, ya kan. Mungkin dengan gaya saya seperti inilah. Maksudnya saya harus menjalankan dengan apa adanya.
gitu. Insya Allah dengan bergabungnya di Mualaf Center Indonesia, Amin, insya Allah. nanti kita ada khusus nih bimbingan-bimbingan untuk para mualaf ya, terkhusus Bang Andre karena dekat juga nih. Tapi kalau ini akhwat tadi mungkin ada ikhwannya juga, insya Allah. Dengan ngaji cerdas pun bisa, insya Allah ada. Bang Andre, mudah-mudahan Allah lancarkan ya. Amin. Dalam proses belajar. Amin. Karena kan tadi di mimpinya aja udah bisa ngaji tuh. Iya, itu dia makanya. Ini tinggal wujudnya doang. Tinggal ini di kan dunia nyatanya. Iya, Insya itu Allah dia. kan. Sebenarnya pengen Mas, Insya gitu. Allah. Cuma takut gitu loh. Ya, insya Allah Itu nanti dia. Allah mudahkan. Nanti ya barang siapa orang yang menuju kebaikan, Allah mudahkan nanti ke Amin, segalanya. insya Allah gitu. Nah, ketika mempelajari Islam tadi ya, mencari tahu Islam itu apa dan sebagainya. Kalau tadi kan mungkin dapat informasi yang negatif ya, karena Bapak tadi benar. sampai antipati dengan Islam ya, takut jadi radikal dan sebagainya. Saya nggak tahu tuh dapat infonya seperti apa. Nah, ketika mempelajari Islam itu hal apa yang mendasari akhirnya benar-benar nih saya harusnya udahlah saya masuk Islam gitu. Yang mendasari apa ya? Selain mimpi tadi loh ya. Saya bingung juga gitu kan. Apakah karena ada diskusi setelah itu dengan teman-teman gitu ya? Kayaknya nggak ada. Jadi sama teman-teman hanya sebatas saya minta masukan aja. Nah setelah itu teman-teman itu balikan lagi ke saya, gitu. Karena saya yang ngejalanin kata mereka kan, gitu ya. Kalau jadi karena batin kalau saya Mas. Jadi saya bukan karena ya mohon maaf dengan tanda kutip, bukan karena perempuan, bukan karena teman-teman mayoritas saya bergaul dengan Muslim, bukan ya kan. Terus bukan karena uang juga atau sogokan atau gimana bla 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 dengan tanda kutip, itu lebih ke batin ya. Mungkin saya karena dari goncangan tadi ya, kok mimpi ini terus apa ini maksudnya gitu ya. Gitu. Petunjuknya mungkin dari situ ya. Petunjuknya. Mudah-mudahan memang itu petunjuk yang benarnya ya. Benar gitu. Lalu kemudian tadi kan Bapak itu kan reaksinya saya belum tahu tuh ketika sudah syahadat. Nah, reaksi ibu, bapak, keluarga, kakak kan tadi kan ada adik-adiknya tuh. Itu gimana itu? Nah, jadinya kalau kan saya izin dulu ke orang tua ya, ke mamanya nangis dan mamanya bilang kalau memang itu keyakinan yang kamu yakini, kamu jalanin. Mamanya berpesan jangan kamu permainkan agama itu, ya kan? Hanya karena sesuatu kan gitu ya kan. Terus kalau papa reaksinya ya dia marah dia papa marah itu malu kali ya. Karena dia marah karena rasa takutnya gitu, karena takut dia nggak saya itu takut gak mau mengakui dia. Itu yang dia takutin, makanya dia marah gitu. Adik, kakak pun juga sama, teman-teman pun juga sama, ya kan? Saya gitu. Cuma saya bilang nggak bisa, gue bilang, karena ini urusan agama, urusan keyakinan, ya kan? Sampai ada belum terlambat, gitu, masih bisa balik lagi, tetap nggak bisa, gitu, ya kan? Walaupun gue seperti ini, tapi gue harus gue pegang 2 kalimat syahadat gue ini gitu, ya kan, walaupun gue seperti ini gitu. Udah mantep banget itu ya. Nah kan saya kan dari situ kan saya diusir dengan orang tua, dengan papa gitu, karena papa nggak mau di dalam rumah ini ada beda agama. Gitu. Nah karena saya lihat saya anak laki dan saya harus siap terima resiko dan konsekuensinya, gitu kan, karena saya nggak mau juga Mas jadi beban yang sangat berat, ya kan. Saya udah ngucap tapi nggak, terus saya balik lagi, kan itu kacau Mas. Benar, saya jujur itu parah seperti itu, ya kan. Nah saya terima risiko dan konsekuensinya itu kan, saya terima konsekuensinya itu, ya kan. Dan saya menjalani dan saya tunjukin, gitu kan, dengan tanda kutip. Banyak teman-teman saya bilang bahwa Katolik itu kan fanatik juga, ya kan. Mohon maaf, kita nggak bicara, nggak menjelekkan sebuah agama, tidak. Cuma saya lihat
dari eyang saya, orang tua saya, ya kan, menjalani agama tersebut, mereka justru nggak fanatik. Justru sampai detik ini yang lebih aktif bersilaturahmi itu adalah bapak saya dari dulu sampai sekarang, Mas. Sampai sekarang dia, sampai ke keluarga mama saya itu sampai sekarang dia kemana? Padahal dia tokoh ya di Katoliknya. Iya, tapi saat saya mau hijrah, dia marah sama saya, kan lucu ya gitu. Ya, terus tapi ya itulah Allah semua ngasihlah jawaban itulah. Memang 10 tahun itu memang tiap saya sholat Id saya lihat bersama keluarga jujur gitu kan, saya ngerasain nangisnya minta ampun. Ya kan, saya lihat sebelah bersama keluarga. Dan saya itu pas di Rawasari saya jalan sendiri, ya kan, ke masjid ngikut sholat itu kan. Itu dalam perjalanan saya jalan kaki pun juga saya udah nangis, Mas, gitu. Lihat kanan kiri ya. Iya, saya bilang, kok begini yang harus gua terima gitu kan. Cuma tetap saya dalam habis selesai sholat Id gitu. Kalau saya mau egois kan buat apa kan? Saya pulang ke rumah orang tua saya ke Depok. Kan gitu. Tapi batin saya mengarahkan untuk pulang. Gitu, lo harus lo tunjukin, gitu lo bahasa kasarnya, bahasa kita nih ya, lo harus tunjukin ke orang tua lo, gitu. Mau jeleknya orang tua lo, dia adalah orang tua lo, gitu. Karena dengan tanda kutip, Mas, mohon maaf, banyak kasus seorang anak itu nggak mau menganggap orang tuanya karena beda keyakinan, dan itu terjadi sama salah satu saudara saya ada di Jogja. Itu sampai saya telepon, sampai saya, wah udah pokoknya udah kacau dia juga kan, begini bla 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 karena keyakinan. Saya memang dalam hati saya memang istighfar, saya bang stop. Saya memang ngomong begini, ya kan, tanpa mereka belum tentu lo ada di dunia ini. Jangan karena lo hijrah terus lo masuk ke, dengan tanda kutip mohon maaf, ya kan, ke aliran yang ini, lo melupakan orang tua lo, itu nggak boleh. Nabi Muhammad tuh nggak mengajarkan seperti itu. Betul tuh. Yang jadi tiba-tiba saya spontan seperti itu, Mas, gitu, tanpa benar nggak sih nih gua ngucap seperti ini gitu loh kan bahasanya ya. Cuma spontan seperti itu, dan alhamdulillahnya saya punya sepupu itu dia pulang ke rumah orang tua. Alhamdulillah. Oh ya, maksudnya sampai dia sujud minta maaf. Saya bilang, lo lihat kayak gue begini, maksudnya gue orangnya seperti ini loh, dengan gaya gue, dengan cara berpakaian gue begini, gue nggak harus yang gimana, gue nggak mau. Karena kalau gue orangnya hitam putih, nggak mau gue jadi abu-abu, gue nggak mau. Gue misalnya rajin gue di ibadah, taat gue di agama gue misalnya. Cuma di belakang itu gue melanggar larangan-larangan yang Allah kasih. Terus gue jalani larangan itu, sama aja gue orang yang munafik. Bilang, dan Allah tuh sangat benci dengan orang yang munafik. Nah, gue itulah yang gue pegang sampai saat ini. Gue nggak mau seperti itu, cuy. Andre, saya ngomong sama sepupu. Dari situlah dia mikir, oh iya juga ya bang. Nah iya, lu mau ngikut kemana itu udah hak lu, itu jalan lu. Tapi tolong orang tua jangan lo lupakan. Itu hanya itu dia kan. Ya udah ya sekarang ya kita hanya nikmatin aja gitu. Tadi kan sempat diusir ya sama bapak itu. Iya. Nah itu kemana itu? Saya numpang sama teman-teman di kosan. paling kalau mama nyariin saya lewat temen di komplek ya kan. Gitu, ntar temen nyampein ya kan, bang, nyokap nangis nyariin lo kangen. Ntar pulang ya kan, cuma sebentar ntar balik lagi gitu jadinya. Selama 10 tahun baru bisa sungkem dengan dengan bapak gitu ya. Itu kan menjadi sebuah momen yang luar biasa, Masya Allah ya. Itu juga menjadi mungkin tantangan juga buat abang ya. Benar. Nggak bisa, maksudnya komunikasi tidak berjalan baik. Nah, tantangan-tantangan ini selain itu apa lagi, ada tantangan lagi nggak ketika masuk Islam tuh? Apa aja tantangannya? Apa tantangannya ya? Ya kehidupan ya. Maksudnya tantangan itu kan ujian-ujian yang Allah kasih kan. Ya dari
karir kerja, ya kan, gitu. Terus saya harus menyesuaikan diri dengan teman-teman yang nggak suka dengan saya karena saya hijrah, ya kan. Tapi gimana caranya biar nggak putus silaturahmi saya dengan mereka, ya kan. Ya intinya mah kehidupan Mas gitu kan, terutama dengan kerja kan. Dunia kerja berarti ya. Itu dia kan. Lalu ada perubahan nggak ketika menjadi seorang Muslim? Lalu tadi sebelum menjadi seorang Muslim, misal tadi akhlak kan udah berubah tuh, alhamdulillah. Nah selain itu ada nggak perubahan-perubahan, misal kehidupan sehari-hari yang tadinya nggak sholat, sekarang harus sholat 5 waktu, subuh harus bangun. Itu dia. Kadang-kadang masih bolong. Nah, itu gimana tuh proses itu bisa diceritakan nggak supaya menjadi motivasi kepada mualaf-mualaf yang baru ini? Jadinya sebenarnya memang lebih bagusnya gini ya, lebih baiknya ya. Kita menjalankan sholat 5 waktunya itu memang lebih baik dan lebih bagus itu kan. Gitu. Jangan saat kita lagi jatuh, saat kita lagi susah, kita hanya mintanya doang sama Allah. Ya kan? Tapi giliran Allah kasih aturannya, kita nggak mau jalanin gitu. Ya kan? Sebenarnya mah bagusnya mah sholat 5 waktunya kita jalanin. Ya kan, terus kalau memang ada waktu ya kita bisa ngaji, itu indah banget ya pokoknya. Maksudnya ya walaupun keadaan kita susah, tetap ya Allah itu pasti punya rencana yang lebih baik. Itu udah pasti dibalik semua itu tuh. Ya mungkin sekarang ini tugas saya untuk orang tua ya, karena mama jatuh sakit, terus papa juga udah umur juga kan. Mungkin saya yang ngambil keputusan, maksudnya udah deh Andre tinggalin kerjaan Andre waktu buat untuk orang tua, untuk bantu ngurus anak di rumah, ya kan. Alhamdulillahnya istri yang bantu, dia mencari rezeki di luar, ya kan. Gitu. Mungkin inilah yang Allah kasih ke saya untuk orang tua saya kan. Gitu. Ya mungkin nanti dibalik ke semua ini kan pasti Allah kan kasih nikmatnya, gitu. Dia ngasih sebuah kelebihannya kan, keberkahannya, ya kan. Kalau untuk soal rezeki kan semua juga rezeki. Lah kita kayak begini, alhamdulillah, silaturahmi, ya kan. Kita bisa ngobrol, ya kan. Itu udah sebuah rezeki kan. Dengan tanda kutip kan, kalau orang berpikir rezeki itu yang Allah kasih itu kan hanya materi. Sehat juga rezeki. Sehat. Yang sangat dilupakan oleh kita semua, termasuk saya ya. Napas. Saat kita mau menjamkan mata dan saat kita mau melek, itu rezeki yang benar-benar banyak orang gitu ya. Mereka melupakan rezeki itu. Ya kan? Ya kita tidur juga kan sebuah rezeki, kita istirahat, ya kan? Kita menjamkan mata, kita bismillah dulu. Saya terus melek mata, ya saya ngucap salam untuk diri saya kan. Saya kasih hadiah, saya hadiahkan diri saya dulu, ya kan. Saya mintalah kesehatan untuk keluarga, orang tua, mertua, kakak, adik, anak, istri, semua sahabat-sahabat saya, jangan kan sahabat, musuh pun juga saya kirimkan mereka kan hadiah-hadiah itu, surat Al-Fatihahnya. Saya bilang kan, mungkin ya kan Allah punya rencana di balik semua yang saya jalanin ini, nantinya mungkin kan tanpa saya sadari nantinya kan. Gitu. Saya bertemu dengan orang ya dengan mayoritas seperti MC ini kan, Mualaf Center Indonesia kan. Gitu. Saya ketemu dengan orang-orang ini dan sampai hari ini saya mengikuti lah kegiatan mereka bakti sosial, ya kan. Saya bilang seru juga karena kan saya senang gitu. Saya senang dengan kepedulian itu, saya senang Mas. Gitu kan. Apalagi kemarin belum lama ini kita dari komunitas saya nih Vespa, ya kan, kita mengadakan santunan anak yatim. Alhamdulillahnya dapat 22. Itu kita
dananya itu kita dari uang kas teman-teman, terus kita jualan kaos, Masya Allah. gitu. Jadinya kan kegiatan-kegiatan positif. kegiatan ya? positif, Masya Allah. kitanya jadinya teman-teman ini. Jadi yang kadang terlupa oleh kita ya Bang Iya. ya, dan sahabat ngaji cerdas adalah nikmat waktu luang. Benar, itu dia. Sahabat ngaji cerdas yang lagi nonton nih dapat nikmat waktu luang ya. Pasti. Kan ada orang hari ini kerja, Benar. ada orang hari ini orang lagi di tengah laut. Iya. Nah, sahabat ngaji cerdas lagi menonton tayangan ini dapat waktu luang ya, nikmat waktu luang, dan itu Nikmat harus waktu disyukuri. luang. Benar. Nah, mungkin itu yang disyukuri oleh Iya. Bang Andre ya. Alhamdulillah, Nikmat waktu nikmat. luang, alhamdulillah. Bang, setelah rangkaian cerita Abang nih ya, ada gak sih yang Abang lihat bahwa ini Islam ini indah banget nih, ajaran Islam ini indah banget. Ajaran yang mana kira? Walaupun ajaran Islam itu semuanya indah Iya, kan. benar, semua. Kira-kira yang paling berkesan dalam hati Bang Andre nih, indah, berkesan, ajaran Islam yang mana kira-kira? Toleransinya kuat. Masya Allah. Sesama agama, sesama beda agama, ya kan? Mereka merangkul dengan siapa aja, ya kan? Dia nggak mandang agama A, B, C, enggak, gitu. Yang saya lihat di situ ya, toleransinya sangat kuat mereka kan, gitu. Terus mereka membela saat agamanya dihina, diinjak, kita kompak. Kita kompak gitu loh, ya kan? Gitu. Kita sama-sama ngebela, kita sama-sama merangkul, kita sama-sama saling menjaga. Ya kan? Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ya kan? Seperti itu. Dan Islam itu memang benar-benar seperti itu. Mereka enggak menjarakan dengan agama lain, tidak gitu. Mereka mau merangkul ya, merangkul mereka semua kan, kita ya kan, kita saling istilahnya kita apa adanya lah, sesuai dengan ajaran dari Gusti Allah kan, seperti itu nabi-nabi juga. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, itu dia. Jadi bukan untuk umat manusia saja, benar. alam seisinya. Alam semesta. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu ya memang rahmat bagi seluruh alam. Iya, benar. Termasuk tadi toleransi Bang toleransi. ya. Toleransi yang paling betul itu sebenarnya membiarkan agama lain melakukan ibadahnya. Melakukan ibadahnya sesuai keyakinan mereka. Iya, lakum dinukum benar. Waliyadir. Karena sudah ada tuh dalam Al-Qur'an. Masya Allah. Nih Bang Ade luar biasa nih ya. Kalau lagi nongkrong sama geng-geng motornya ngomongin kayak gini luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah, karena Islam adalah rahmatan lil alamin ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bang Andre. Dari proses hijrah itu, proses pencarian Bang Andre dari mimpi, dari wasiat, lalu kemudian syahadat. Ada tokoh atau ustadz kah atau temankah yang itu berjasa sekali mendampingi Bang Andre hijrah? Siapa Ada, tuh, Bang? alhamdulillah. Ada Ustadz Sungkono, beliau di Tanjung Priuk. Terus ada Kiai Agus di Bogor, ya kan. Terus teman-teman, ya kan. Banyak juga mereka kan, gitu. Ya mereka terus terutama keluarga ya, gitu. Keluarga, sepupu-sepupu juga kan. Termasuk kedua orang tua saya pun juga sama. Dukung sebenarnya ya. Sekarang ini kalau Mam Takbiran itu orang tua saya yang datang ke rumah. Masya Allah. Iya. Terus kalau kayak misalnya malam Natal kan, papa kan tugas di gereja kan, pulang tugas dia ke rumah. Harusnya kan kita anak besok yang mau datang silaturahmi kan, gitu. Adabnya ke sana. Iya, adabnya sekarang kebalik gitu. Masya Allah. Ya kan, nah dengan gitu kan saya kan bersyukur banget, Mas. Pasti. Ya, alhamdulillah. Nggak bisa dinilai dengan uang yang begitu, Mas. Ya kan, gila. Saya bilang, wih, seperti ini dengan gaya-gaya saya, Pak ngopi nggak? Ya kan gitu, Pak ngeteh nggak? Ya kan? Yang dulu 10 tahun itu dia. Dingin ya? Dingin. Masya Allah. Saya dari kecil itu dulu jarang ngobrol sama Bapak. Dari dulu gitu, karena kita tahu sifat karakter kita sama-sama. Sama-sama keras. Tapi pas saya melewati proses 10 tahun itu, semua berubah, Mas. Iya. Saya bilang, ternyata nih Allah ini maha tahu semua kan. Dia maha pengasih. Memang benar, dia nggak pandang,
ya bahasa saya ya, mohon maaf gitu ya. Agama lu kayak apa, gua nggak pandang. Yang penting gua kasih lu, gitu kan. Rasa kasih sayang gua buat gua ke lu aja nggak gua pandang. Lu seorang penjahat pun juga nggak gua pandang, gitu kan. Itu yang bikin saya, Masya Allah, saya bilang gila berkah. Makanya saya selalu mengirimkan doa untuk kedua orang tua saya. Walaupun beda keyakinan ya, masalah diterima apa enggak kan itu urusan pribadi saya dengan Allah langsung ya, gitu kan. Mau nanti orang tua saya nggak ada umur pun juga kan, tetap itu urusan saya berdua dengan Allah. Itu ya sampai detik inilah gitu saya ngerasain, Mas. Kalau ke rumah orang tua ngobrol biasanya mah kagak, diem-dieman gitu. Kayak mau teman aja. Iya, kayak teman. Sekarang kan udah. Maksudnya yang ya pas kebetulan bapak emang nggak ngerokok, saya ngerokok, maksudnya biasa. Kadang papa atau mama nawarin kopi, woi boleh lah kopi dong, gitu, bikinin lah. Ini anaknya yang laki nih mau ngopi, saya bilang seperti itu. Jadi nggak aneh ya kalau Bang Ade, saya keluar air mata nih, bahagia soalnya. Jadi nggak aneh Bang Ade tadi ngucapin bahwa yang paling indah itu adalah toleransinya. Benar. Karena beliau mempraktekkan langsung dengan bapaknya yang petinggi gereja loh, Masya Allah. Jadi saya tuh nunjukin dengan gaya saya ya, gitu, dengan cara kehidupan saya gitu. Jadinya dengan tanda kutip mohon maaf saya nggak menunjukkan dengan saya harus pakai gamis. Mohon maaf ini ya kan semua teman-teman gitu. Saya nggak nunjukin seperti itu, ya kan. Saya takutnya yang saya takutin apa yang ditakutin dengan orang tua saya itulah yang jadi bumerang buat saya. Gitu. Makanya kenapa Islam itu indah? Dia nggak lihat, gitu loh, nggak lihat backgroundnya apa, ya kan? Cara kita seperti apa? Islam tuh nggak lihat ke situ. Allah itu nggak lo harus begini ya, nggak seperti itu. Yang saya dapat lewat mimpi saya, bisikan-bisikan saya, batin saya kan. Jadi saya tunjukin dengan cara saya, Mas, gitu kan. Sampai pernah saya dibilang haram. Saya pernah, karena saya pulang ke rumah orang tua saat Natal dan saya ngomong dengan orang itu, gitu. Makanya saya tunjukin dengan itu dan alhamdulillah orang tersebut menerima saya gitu. Dan tiap ketemu tuh, Bang, iya Pak Haji, saya malah jawab manggilnya Pak Haji. Saya belum haji, nggak boleh dipanggil. Bukan ke situ, siapa tahu nanti ada umur, ada rezeki lebih. Bapak berangkat, Bapak ingat dengan Andre, ya kan? Andre dapat doa, wah, alhamdulillah Pak Andre, gitu. Ada satu catatan sebenarnya ya, yang tadi dibilang kita kenapa nggak pakai gamis, kenapa ya apa adanya aja. Benar. Karena kan yang dilihat akhlaknya, adabnya. Maka Islam dan Muslim itu berbeda. Islam adalah agama, ajarannya, dan itu udah pasti betul. Benar. Tapi kalau Muslim belum tentu. Karena dia yang melaksanakan ajarannya tadi. Makanya kalau ada orang korupsi tiba-tiba agamanya Islam, yaitu oknum. Benar. Ada yang nyolong sendal, itu oknum. Lalu kemudian netizen bilang, wah, orang Muslim banyak yang jadi koruptor. Benar. Karena tinggalnya di Indonesia yang mayoritas benar, Muslim. Kalau di Brazil yang korupsi beda lagi. Agamanya apa? Sebelah itu. Kan gitu. Jadi agama Islam dan Muslim itu berbeda ya Bang? Benar. Masya Allah. Nah, karena Abang nih rambutnya gimbal-gimbal begini, baru kita masuk nih. Karena kan pembawaannya seperti apa sih ke bapaknya yang ya mohon maaf ya selengean gitu ya bahasa kita ya. Nah, Bang, jadi seorang anak Vespa itu bagaimana? Apa ada hubungannya dengan perjalanan spiritual Abang? Sebenarnya emang nggak ada ya, karena saya cinta di Vespa, di dunia Vespa ini karena eyang saya dia salah satu bandar bajai di Cempaka Putih, ya kan. Terus saya punya almarhum Pade, dia pakai Vespa. Bapak saya sewaktu masih bujangan itu, papa saya itu main di Vespa juga sampai saya lahir, kakak saya lahir, adik saya lahir, kita ada di atas Vespa, gitu jadinya. Ya mungkin ya
pas saya pakai Vespa tuh jadi saya bisa bernostalgia. Gitu, bisa bernostalgia itu. Jadi saya nginget masa-masa kecil saya. Saya duduk di depan pakai jingklik, ya kan. Jingklik, ya. Ibu saya di belakang, kakak saya di tengah, ibu saya gendong adik saya yang kecil, saya duduk di depan di dek Vespa itu pakai jingklik gitu. Ya. Jadi itu kita di Vespa itu tuh berlima gitu. Ya kan. Jadi saat saya pakai Vespa itu, mau Vespa klasikan, ekstriman, jadi saya bisa dulu kecil nih gue begini nih gitu kan ya. Di atas Vespa, ya kan. Papa saya udah nggak kuat bawa Vespa karena kita gigi sama persneling itu kan jadi satu. Jadi satu dia. Iya, jadi tangan beliau juga udah nggak kuat ya, jadi saya lah yang ini kan, gitu. Jadi gimana ya? Ya karena seneng, saya nyaman di Vespa itu kan. Satu itu, terus kita komunitasnya memang kita kuat, ya kan. Kita salah satu komunitas terbesar juga di dunia, diakui sama dunia itu nomor 2. Yang pertama itu Harley Davidson, ya kan. Nomor 2 itu Piaggio-nya Vespa. Kita komunitas ini maksudnya memang kita diakui sama dunia. Nomor 2-nya di bawah Harley gitu. Jadi kita bukan berarti kita jadi arogan, tidak, ya kan. Kita semua dengan komunitas, semua ada terutama di Indonesia ya. Komunitas yang paling banyak tuh di Indonesia kita nih kan. Vespa ya. Vespa, King, Karang CB, komunitas motor tua juga ada semua kan, Matic, Vespa Matic pun juga ada. Ya kita semua saling, kita nih semua bersaudara. Ya. Gitu. Ya. Nah, di komunitas Vespa itu ada komunitas Vespa muslimnya nggak? Dan ada kegiatannya apa aja yang positif betul? Yang di Vespa untuk yang muslimnya ini kan ada ya, mereka kan gitu ya. Dia namanya kalau nggak salah Vespa bersolawat. Vespa bersolawat? Iya, itu ada, ya kan. Nah, itu ada, ya kan. Itu kalau nggak salah ada di daerah Cinere. Nama benderanya saya lupa itu, nama klubnya itu mereka apa gitu. Dan mereka kegiatannya itu tiap malam Jumat. Dia ada pengajian rutin. Terus tiap di hari Jumat itu mereka ada kegiatan berbagi Jumat berkahnya, ya kan. Nah kayak kemarin ada Isra Mi'raj, ya mereka ada pengadaan pengajian juga, gitu. Jadi kita memang di komunitas kita ini memang ada maksudnya memang ada kegiatan positif ini juga memang ada semua gitu. Selain kita hanya kumpul-kumpul doang, tapi di balik itu kita punya kegiatan yang positif gitu. Masya Allah. Bang, ada pesan nggak kira-kira kepada teman-teman yang mungkin juga seperti abang dulu ya, entah itu dapat mimpi, entah itu karena dia dapat proses berpikir, atau mungkin karena apapun itu yang mereka mendapatkan hidayah, tapi belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masih ragu lah istilahnya. Ada pesan-pesan nggak buat mereka? Ya, jadi teman-teman semuanya, kawan-kawan, rekan-rekan, para sahabat semua, keyakinan itu tidak ada ujungnya, ya kan. Kalau memang kita meyakini suatu agama, kita harus benar-benar. Jangan karena kita hijrah itu karena sesuatu, dalam arti jangan karena kita mau nikah atau karena calon pasangan kita, ya kan. Rapuh nanti ya. Atau karena ikut-ikutan, itu tidak boleh gitu. Sama aja kita mempermainkan agama, ya kan, gitu. Yang penting kita harus kita pegang keyakinan kita, itu harus benar-benar kita pegang. Kita harus benar-benar ilah ta'ala, ya kan. Kita harus benar-benar kita pegang batin kita tuh seperti apa. Kita siap gak untuk lahir kembali, terus di balik lahirnya itu kita harus siap terima resiko dan konsekuensinya seperti apa, ya kan. Jangan kita sudah mengucap 2 kalimat syahadat, saat pertengahan jalan kita goyang, kita balik lagi ke agama kita di awal. Mempermainkan agama. Itu tidak boleh gitu. Dan saya tidak diajarkan sama orang tua saya, gitu. Sampai detik ini pun juga saya selalu pegang. Seperti itu keyakinan yang yang sekarang saya jalanin, itulah yang saya pegang hidup dan mati saya. Masya gitu. Allah. Nah jadinya
Agama itu tidak boleh dipermainkan. Ya. Dan jangan kita bertameng di agama untuk melakukan segala sesuatunya yang dihalalkan. Itu tidak boleh. Ya kan? Ya, hal-hal negatif gitu. Saya tidak bisa mengucapkannya, mohon maaf. Gitu kan? Dan semua agama itu mengajarkan baik. Semua agama mengajarkan baik. Ya kan, 5 agama yang diakui di Indonesia itu semua agama mengajarkan baik. Yang beda cara ngejalaninnya. Ya. Satu, yang kedua, yang bikin perpecahan agama itu manusianya, karena rasa mereka fanatiknya di dalam agama itu, dan Allah itu tidak mengajarkan kita saling berperang sesama manusia, kita saling ngebunuh. Allah tidak mengajarkan seperti itu. Beda kalau kita berjihad, Ya. perang Di medan jihad. benar, seperti kita membela saudara-saudara kita di Palestina. Kalau itu kasusnya beda lagi, ya kan? Kalau itu memang sudah ada jalannya, ya kan? Jalan kehidupannya gitu. Jadi semua agama itu mengajarkan baik, dan kita tidak boleh mempermainkan agama itu, ya kan? Misalnya kita mau nikah, kita hijrah, terus tiba-tiba kita di dalam rumah tangga itu kita tidak bisa, maksudnya kita pisah lah ya bahasa kasarnya gitu, terus kita balik lagi ke agama kita, itu tidak boleh. Berarti karena nikah. Karena pasangan hidup, maksudnya karena perempuan misalkan terus apa karena tergiur dengan materi gitu ya. Materi itu tidak boleh gitu. Saya sampai sekarang saya tidak pernah, saya nunjukin malah justru 2006 itu saya mulai hijrah, saya tunjukin sampai detik ini saya hijrah bukan karena satu perempuan, dua bukan karena materi gitu. Kalau saya salah satu dengan itu saya hijrah karena perempuan, mohon maaf. Nah terus dengan saya gagalnya di pertama, pasti kan saya udah balik lagi, ya kan? Gitu. Tapi saya tunjukin seperti itu. Saya tunjukin ke orang tua saya, terutama ke papa saya juga, gitu, ya kan? Dan walaupun kita udah beda keyakinan, yang namanya darah orang tua dengan anak itu nggak bisa diputus, sampai kapanpun, ya kan? Mau diterima nggak diterima itu urusan kita dengan Allah. Udah itu doang intinya. Masya Allah. Gitu. Abang punya harapan nggak ke depan nih? Udah jadi seorang Muslim, alhamdulillah anak juga, insya Allah soleh dan soleha, istri juga soleha, insya Allah. Nah harapan ke depan nih bang, abang udah ada di komunitas Vespa, juga bergabung dengan Mualaf Center Indonesia, mungkin dengan komunitas-komunitas lain. Benar. Harapan abang ke depan tuh seperti apa? Harapan saya sih ada ya, pengen gitu. Insya Allah saya mau jadi lebih baik di dalam arti gini, bukannya sekarang saya nggak baik, tapi saya ingin lebih baik nantinya ke depannya, terutama di agama yang saya jalanin. Saya mau ngaji, ya kan? Saya mau memperbaiki ibadah saya, terutama sholat 5 waktunya. Itu dulu yang mau saya perbaiki. Saya memang benar-benar mau saya lepas. Maksudnya jangan pas udah saya jalanin tengah-tengah saya goyang lagi, ntar bolong lagi, gitu. Jadi saya memang harapan saya sih seperti itu ya, terutama untuk anak istri ya. Maksudnya terutama anak lah, ya kan. Saya mau dia lebih baik dari saya pribadi, ya kan. Terutama akhlaknya, ibadahnya dia, ya kan. Misalnya bapaknya nggak bisa ngaji, seenggak-enggaknya dia harus bisa lebih baik ya. Iya, gitu. Bukan berarti saya istilahnya ya lo nanti yang menentukan jalan hidup lo, bukan seperti itu. Tetap saya bimbing, arahkan gitu. Tetap gitu saya arahkan dia, ya kan. Gitu. Siapa tahu dia bisa mengaji, malah justru dia yang mengajarkan saya belajar ngaji. Ntar didoain, iya. Itu dia, itu harapan saya, hanya itu aja, Mas. Ya, pokoknya jauh lebih baik dari sekarang. Orang tua dikasih kesehatan. Masya Allah. Semua kita dikasih kesehatan aja udah, itu dia, ya kan? Ada 3 amalan tidak akan terputus. Pertama adalah sodaqah jariyah. Benar. Ya, harta yang kita wakafkan,
ya, untuk masjid, untuk bangunan, untuk pondok dan Iya. sebagainya. Selagi itu bangunan masih dimanfaatkan, amal kita masih di situ. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Benar. Ketika ilmu ini dibagikan ke orang lalu dipraktekkan dan kebaikan itu terus akan menjadi amal jariah kita. Yang ketiga tadi adalah doa anak yang soleh dan soleha, Amin. anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, mungkin harapan abang begitu ya, Iya, anak-anak benar. nanti insya Allah mendoakan abang baik insya Allah kita masih hidup maupun sudah tiada. Benar. Karena itu tidak akan terputus. Iya. Bang, Masya Allah ini panjang sebenarnya. Saya pengen banyak banget denger nih. Belum lagi di komunitasnya seperti apa kegiatan-kegiatannya yang banyak menginspirasi ya. Benar. Karena kan kalau orang udah pakai gamis mungkin tadi, Iya. pakai peci, orang takutnya udah antipati dulu. Iya, Takutnya, benar. Itu sih. saya, mohon maaf ya, saya suka mabok, Wan. Iya. Datang Ustadz kabur duluan ya. Kabur duluan, Tapi ya iya. kalau yang datengin Bang Andre, sini ngumpul. Ternyata ngomonginnya agama, lu kurang ajar lu. Tapi kan asik kan. Benar, asik. Nah, itu kan Iya. yang dirasakan kan. Iya, benar. Nah, alhamdulillah Bang ya. Jadi saya pengen tahu nih Bang, kalau ini Bang, video ini nyampe Iya. ke Bapak, ditonton, pesan apa atau apa yang mau disampaikan ke Bapak? Pak, mohon maaf, anakmu yang laki seperti ini penampilannya. Mohon maaf kalau memang Andre punya salah sama Papa, ya kan? Apa yang Papa rasakan dulu, sekarang di Andre juga merasakan, Pak. Mohon maaf kalau memang Andre hijrah, Pak. Di tahun 2006 itu Andre minta maaf. Cuma memang Andre inilah mungkin jalan hidup yang harus Andre tempuh, Pak. Di keyakinan Andre saat ini, dan Andre pun juga sesuai dengan harapan Papa dan Mama kan mengajarkan bahwa agama itu tidak boleh dipermainkan. Apapun resiko dan konsekuensinya, Pak, Andre terima. Proses Andre kan bersama Papa itu 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar, Pak. Andre hanya sekarang Andre hanya berdoa sama Allah biar Mama sama Papa dikasih kesehatan. Itu aja. Yang lainnya nilai bonus buat kita semua dari Allah. Amin. Insya Allah sehat-sehat ya, Pak. Masya Allah. Bapak sebagai apa tadi? Dia di bagian di seksi kematian. Oh, saksi kematian. Iya, Baik. Bapak. Berarti Jadi- pelayan gereja ya? Dia Masya di Allah. pelayan gereja dia, di Masya seksi kematian. Sahabat Ngaji Cerdas, ini banyak sekali yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya ya, Masya Allah. Sebagai seorang anak, Bang Andre tetap berbakti. Ya. Amin, insya Allah. Beliau tidak memandang agamanya apa, ya, tetap berbakti, dan ini juga dipetik oleh Bang Andre 10 tahun, bukan main-main. 10 tahun beliau baru bisa diterima oleh bapaknya. Sungkem, ketika diterima oleh Sungkem, diterima oleh bapaknya, beliau bukan main bahagianya. Ini pelajaran yang kita bisa ambil ya. Nanti ada beberapa mu'alaf yang mungkin mengalami seperti Bang Andre, bersabar dan memberikan contoh yang baik, akhlak yang baik kepada orang tua. Begitu ya Bang Andre? Iya. Dan Bang Andre pun mengalami kegoncangan dan keretakan rumah tangga di pernikahan pertama. Dan beliau, Masya Allah, saya melihat koam di dirinya. Koam itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Beliau bertanggung jawab atas semua yang terjadi kepada istrinya, kepada keluarganya. Bahwa baik buruknya istri, itu tanggung jawab suami. Gitu Bang ya? Benar. Inilah koam. Koamah ya, sahabat Ngaji Cerdas. Koamah itu adalah pemimpin Bang, pemimpin dalam rumah tangga. Dan ini saya melihat ada di Bang Andre. Beliau juga menjaga keteguhan imannya ketika Bang Andre mungkin masih sekarang Iya. di komunitas Vespa. Beliau masih memegang Islam ya. Ada hal-hal yang baik beliau sebarkan, ada hal-hal yang tidak baik seperti maksiat dan sebagainya, tidak mau karena nggak mau dibilang orang munafik. Masya Allah. Iya, benar. Semoga istiqomah. Sahabat Ngaji Cerdas, silakan ditonton full ya supaya tidak ada yang salah paham ya Bang ya. Benar, Takutnya itu nanti dia. ditonton yang pas lagi ada cerita mabok-maboknya kan. Benar, iya itu dia. Ya, ditonton full lalu bisa dibagikan karena siapa tahu di ujung jari ini sahabat Ngaji Cerdas men-share video ini. Benar, amin insya Allah. Mudah-mudahan ada yang melihat dan itu menjadi kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Bang Andre. Amin ya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bang Andre. Terima kasih Sama-sama. banyak atas sharingnya. Dan sekali lagi mudah-mudahan jadi amal jariah Bang Andre. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sehat Amin. dan Allah berikan hidayah Amin. Islam. Amin. Barakallahu fikum jami'an. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Wiyogo Gunawan dari Mu'alaf Center Indonesia. Alhamdulillah, Mu'alaf Center Indonesia berdiri sejak tahun 2014 dan sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Dan juga Mu'alaf Center Indonesia telah mensyahadatkan ribuan orang untuk masuk ke dalam Islam. Mu'alaf Center Indonesia selain memiliki program yaitu pesyahadatan, memiliki program-program lain yang meliputi dari pendampingan, pembinaan, serta advokasi terhadap mu'alaf. Selain program pesyahadatan, Mu'alaf Center Indonesia memiliki program di daerah 3T, yaitu daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Di mana daerah-daerah 3T ini adalah daerah-daerah yang memiliki muslim secara minoritas atau kecil prosentasenya dibanding agama-agama lain di daerah tersebut. Maka dari itu, Mu'alaf Center Indonesia memiliki program pembinaan terhadap mu'alaf-mu'alaf ataupun muslim yang berada di dalam daerah yang memiliki muslim secara minoritas. Mu'alaf Center Indonesia melakukan program 3T ini adalah untuk membentengi akidah dari saudara seiman kita yang berada di sana. Karena akidah mereka ini sangat rawan dan rentan untuk dimurtadkan kembali atau keluar dari Islam kembali. Mu'alaf Center Indonesia mengajak kepada saudara muslim di luar sana untuk memberikan effort terbaik kepada Mu'alaf Center Indonesia supaya kami bisa terus menjalankan program-program ini dengan baik. Mu'alaf Center Indonesia mengajak sahabat ngaji cerdas untuk ikut berkontribusi dalam program-program Mu'alaf Center Indonesia yang meliputi pembinaan, pendampingan, serta advokasi mu'alaf serta di daerah program 3T. Bagi sahabat ngaji cerdas yang ingin bersama-sama berkontribusi dalam dunia dakwah dan juga mendukung program dakwah Mu'alaf Center Indonesia bisa melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 99777887762 atas nama Mu'alaf Center Indonesia. Untuk konfirmasi bisa ke admin ngaji cerdas di nomor 0821 1315 5743. Bagi sahabat ngaji cerdas yang sudah ikut berkontribusi kepada dakwah Mu'alaf Center Indonesia, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma Kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasinnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya.
Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.